Oke, langkah yang ke-9. Jadi kalau tadi hasilnya signifikan ya teman-teman, ini kita bisa lanjutin ke langkah yang selanjutnya adalah mencari persamaan garis regresi atau kita singkat sebagai PGR. Nah, rumus nanti saya jelasin kenapa kita butuh persamaan garis. Nah, sekarang rumusnya itu sebenarnya nggak rumit ya, cuman Y sama dengan AX gitu. Nah, di mana ya Y itu, A kan tadi itu ada A1 kali X1 ditambah A2 kali X2. Nah, A1. Nah, kemudian di sini rumusnya itu adalah Y dikurangin Y bar. Kemudian A1 dikali X1 dikurangin X1 bar. Nanti saya jelasin apa itu X1 bar. Kemudian ditambah A2 dikali X2 dikurangin X2 bar. Nah, yang kalau ada lambang bar kayak gini, Y bar, X1 bar, X2 bar, itu artinya adalah rata. Jadi kalau misalnya tadi kan jumlah sigma Y-nya sama dengan 42. Nah, jadi kan kalau rata Y sama dengan 42 dibagi 10 sama dengan 4,2. Atau rata dari si Y itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian jadi sigma X1-nya tadi, sigma X1 tadi itu 42 juga. Jadi kalau sigma X1 barnya sama dengan 4,2 dan di sini ada sigma X2-nya sama dengan 56. Sigma X2 barnya jadinya adalah 5,6. Seperti itu. Ini rumus tambahannya. Gitu. Jadi intinya X bar ini adalah rata atau minnya. Jadi dibagi 10. Kenapa 10? Karena jumlah subjeknya adalah 10 gitu. Nah, langsung aja kita masukin ya, karena kita udah tahu di sini kan jadi Y dikurangin, tulisannya nggak jelas, Y dikurangin 4,2 sama dengan A1-nya. A1 kan tadi 0,162 ya, dikali X1. X1-nya tadi nggak ada, X1 kan berupa X1 ya. Terus X1 barnya sama dengan 4,2 ditambah A2 tadi adalah 0,921 dikali X2 dikurangin 5,6. Kenapa 5,6? Yaitu adalah dari sini X2 bar. Seperti itu. Jadi kalau udah nanti jadi seperti ini si Y. Nah, kenapa Y-nya jadi sendiri? Karena minus 4,2-nya akan pindah ke sebelah kanan. Nah, kalau minus itu biasanya jadi plus seperti itu. Jadi di sini kita kaliin aja 0,162 kali X1 sama dengan 0,162 X1 dikurangin, langsung aja ditambah yang X-nya di depan dulu ya. Jadi ditambah 0,921 X2. Di situ ada min 4,2. Terus dikalikan dulu 0,162 dikali 4,2 sama dengan di situ minus 0,676, terus dikurangin sama 0,921 kali 5,6, jadinya minus 5,157 dan ditambah 4,2. 4,2-nya adalah pindahan yang tadi dari sini. Seperti itu. Jadi dia pindah ke sini jadinya 4,2. Jadi sekali lagi caranya adalah dikali-kaliin kayak dulu. Jadi ini kali ini, terus ini kali ini kali ini. Nah, hasil perkaliannya ini 0, ini adalah di sini. Yang ini adalah di sini. Terus ini di sini dan yang ini ada di sini. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Terus kita hitung. Di sini tetap ya 0,162 X1 ditambah 0,921 X2. Nah, ini dikurangin minus 0,676 dikurangin 5,157 plus 4,2, jadinya akhirnya adalah minus 1,633. 1,633. Seperti ini. Ini adalah persamaan garis regresinya. Maksudnya gimana sih gitu ya. Jadi kayak gini, kan tadi hasilnya
X1 dan X2 itu bisa memprediksi si Y ini kan. Nah, jadi sini si X1 misalnya ada tambahan 1 poin, jumlah teman atau 1 poin jumlah duit gitu, dikurangin ini maka akan menambah si Y. Jadi kita bisa memperkirakan nilai Y itu berdasarkan persamaan ini gitu. Jadi makanya regresi itu tidak sekedar bisa mengetahui dia signifikan atau enggak, tapi kita bisa tahu, bisa memprediksi nilainya si Y itu berdasarkan variabel dependen 1 dan 2. Seperti itu. Nah, belum selesai teman-teman, masih ada langkahnya lagi, masih ada 1, 2, 3, sekitar 3 langkah lagi. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari langkah ke-9, kita akan mencari yang namanya sumbangan relatif. Apa itu? Nanti saya jelasin. Nah, jadi kan, di sini ada 2 sumbangan relatifnya atau kita singkat sebagai SR. Nah, apa sih itu sumbangan relatif? Nah, kita mau ngelihat sebenarnya seberapa sih sumbangannya X1 terhadap Y. Jadi kita mau ngelihat seberapa besar sih sumbangannya jumlah teman itu terhadap si kebahagiaan. Seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat nanti teman-teman berapa persen sumbangannya. Nah, gimana caranya? Rumusnya nggak susah. Jadi SR1 sama dengan, di sini ada tanda mutlak A1 dikali dalam kurung sigma X1Y. Gitu, terus pakai tanda mutlak. Tanda mutlak itu artinya selalu positif ya. Nah, terus di sini pakai tanda mutlak lagi ada A1 kali X1Y. Sorry, sigma X1Y maksudnya. Terus tanda mutlak ditambah lagi A2 dikali bukan sigma X2Y. Tanda mutlak lagi. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja. A1-nya kan tadi 0,162, jadi dikali sama 28,6. Ini pakai rumus yang tadi udah kita cari. Terus di sini 0,162 dikali lagi sama 28,6 ya teman-teman, kayak di atasnya, ditambah 0,9 berapa tadi tuh, 21 A2-nya dikali sama 22,8 X2Y-nya. Seperti itu. Kemudian dikali, ini lupa ya, ini dikali 100%. Ini nanti dikali 100%. Seperti itu. Nah, langsung aja kita hitung hasilnya. Di situ hasilnya ada 4,6332 terus per 4,6332 ditambah 20,998 dikali 100% sama dengan, di sini jawabannya adalah 18,076%. Nah, jadi kita bisa lihat sumbangannya si jumlah teman atau sumbangannya X1 itu adalah 18,076% terhadap kebahagiaan seseorang, seperti itu. Nah, kita juga perlu menghitung si SR2-nya. Nah, rumus SR2-nya agak sedikit beda tapi mirip sebenarnya. Nah, kita langsung hitung aja ya teman-teman rumus SR2-nya. Jadi di sini SR2 sama dengan, di sini pakai mutlak lagi, A2 dikali sigma X2Y. Terus di sini ada A1 sigma A1 dikali sigma X1Y mutlak, terus tambah A2 dikali sigma X2Y dikali mutlak lagi dikali
100%. Seperti itu teman-teman. Kemudian ya sama aja kayak tadi, kita masukin A2 tuh 0,921 dikali sigma X2Y nya tadi kan 22,8. Seperti itu. Kemudian A1 nya 0,162 dikali X1Y nya adalah 28,6 ditambah A2 0,921 dikali 22,8, sama kayak atasnya. Jawabannya sama dengan 20,998 terus per 4,6332 ditambah 20,998 dikali ini kali 100%, ini kali 100%. Jadi jawabannya adalah 81,923%, atau kalau mau dibulatin ya 82%, seperti itu. Jadi kalau dijumlah sama yang tadi jawabannya harus 100% gitu. Ini adalah sumbangan relatifnya, seperti itu. Jadi ada dua ya teman-teman, SR1 dan SR2. Oke teman-teman, selanjutnya langkah ke-10 adalah efektivitas garis regresi atau disebut juga EGR. Nah, kita mau tahu tadi persamaan garis regresi yang kita bikin itu seberapa efektifnya, seberapa persen dia efektifnya, kayak gitu. Nah, ini rumusnya nggak susah, cuma satu doang, yaitu adalah EGR sama dengan A1 dikali sigma X1Y terus ditambah A2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat dikali 100%. Seperti itu. Jadi kayak tadi 0,162 dikali sigma X1Y nya adalah 28,6 ditambah A2 nya 0,921 dikali sigma X2Y nya adalah 22,8 per sigma Y kuadratnya adalah 27,6. Jangan lupa dikali 100%. Udah, tinggal dihitung aja. Jawabannya adalah di sini total semuanya ya. Yang atas itu adalah 25,632 per 27,6 dikali 100%. Jawabannya adalah 92,869%. Nah, ini dia, ini adalah EGR gitu. Jadi seberapa persen efektifnya, yaitu adalah 92% ke atas. Jadi bisa dibilang ini garis regresinya sangat efektif, seperti itu. Oke teman-teman, ini langkah yang terakhir, yaitu adalah sumbangan efektif atau SE. Nah, apa bedanya si SE ini sama SR? Tadi kan ada sumbangan relatif, ada sumbangan efektif. Nah, kalau sumbangan efektif ini nanti pengalinya bukan 100%, tapi pengalinya adalah EGR yang tadi, yaitu 92,869% gitu. Jadi kita akan melihat seberapa besar sumbangan efektif. Jadi seberapa efektif sih sumbangan dari satu variabel itu sebenarnya terhadap si Y-nya, seperti itu. Nah, di sini langsung aja rumusnya. Jadi tetap ada dua, SE1 dan SE2. Nah, di sini SE1 sama dengan rumusnya pakai mutlak juga, A1 dikali sigma X1Y terus dimutlakin lagi. Kemudian per di sini mutlak lagi A1 kali sigma X1Y ditambah mutlak A2 dikali sigma X2Y dikali EGR gitu. Jadi itu tadi bedanya. Nah, kalau ini langsung aja kita masukin rumusnya, yaitu adalah 0,162 dikali 28,6 per A1 nya 0,162 dikali 28,6 ditambah 0,921 dikali 22,8.
gitu. Kemudian di sini kita kaliin langsung 0,162 kali ini dikali 92,869% ya tadi yang di atas di EGR-nya. Nah, di sini langsung aja jawabannya ini 4,6332 per 4,6332 ditambah 20,998 dikali 92,869%. Nah, jawabannya langsung aja adalah 16,878%. Seperti itu. Jadi ini adalah rumus dari SE1. Kemudian yang selanjutnya adalah rumus dari SE2. Rumus SE2 nggak terlalu berbeda sebenarnya. Jadi di sini atasnya adalah pakai mutlak A2 dikali sigma X2Y. Sebenarnya cuma penempatannya aja sih yang beda kalau di A2 rumusnya. Terus mutlak lagi A1 dikali sigma X1Y ditambah di sini mutlak lagi A2 dikali sigma X2Y. Nah, jangan lupa dikali EGR. Seperti itu. Kemudian tinggal kita masukkan aja A2-nya adalah 0,921 dikali 22,8 per A1-nya 0,162 dikali 28,6 ditambah 0,921 dikali X2Y. X2Y itu adalah 22,8 sama kayak atasnya ya. Dikali 92,869%. Gitu. Nah, ini jawabannya yang atas adalah 20,998 per 0, ini yang bawahnya ini dikaliin ini sama dengan 4,6332 ditambah 20,998 dikali 92,869%. Jawabannya adalah 76,082%. Seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kan apa sih bedanya SE sama SR dan lain-lain, teman-teman bisa baca sendiri di buku. Oke, ini adalah akhir dari regresi.